Rambut yang lurus kayak gini tuh memang paling susah. Susahnya itu adalah yang ngerti itu. Iya, yang ngertinya susah. Nah, ini bagian terpenting nih membuat pola ini nih. Jadi disesuaikan dengan pola tumbuhnya rambut dan pola bentuk kepalanya. Kalau gua tanya apa yang membuat lu balik lagi, kira-kira apa? Ya oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule dan di sini kita ada siapa nih orangnya? Kita lihat dulu. Ya, bukan siapa-siapa. Dia itu adalah customer yang sempat gue bikin video juga tahun lalu ya, 2019 ya, di November, dan videonya itu masih menjadi yang nomor 1 terbanyak di YouTube gue. Itu ditonton sekitar 3.500.000 penonton kayaknya. Ini balik lagi sebenarnya udah yang ketiga kali ya. Iya. Dulu sempat balik lagi setelah 7 bulan ya. Terus ini balik lagi. Potongan terakhir berapa? Ya itu yang setelah mulat itu. Pada saat itu juga kita bikin video, lu 6 bulan nggak potong. Ini 6 bulan. Emang lu siklusnya 6 bulan sekali potong ya? Kadang-kadang sayang aja gitu. Soalnya pas panjang masih bagus gitu aja menurut saya. Nah, itu dia. Bedanya kalau kita potongnya dengan pola yang benar dan sesuai dengan tumbuh rambutnya, sesuai dengan pola kepalanya, itu tumbuhnya akan bagus juga. Paling lama berarti 7 bulan kemarin ya? Yang kemarin 7 bulan juga masih bagus kan? Iya, gara-gara pandemi aja. Iya, gara-gara pandemi, jadi tertunda. Tapi pas penumbuhnya juga masih tetap aman, dia masih tetap ada bentuknya gitu loh. Nah, sekarang lu potong apa? Yang belakang gini loh. Enggak, maksud gue ya ini masih panjang nih. Iya. Lee John Young. Iya. Main Itaewon Class. Oh, Itaewon Class. Iya. Kita potong belah tengah lagi, cuman belah tengahnya itu bukan koma hair. Curtain mungkin masuk ya. Tapi dia itu bagian poninya itu, belah tengahnya itu masih panjang. Sekitar sehidung sini nih. Cuman belakangnya dibikin ngebob, melengkung. Oh. Biasanya ada Keanu di sini nih. Lalu ini nggak sih, dulu setelah itu kan gue juga nggak expect bisa segitu banyaknya ya. Dan video lu tuh jadi yang referensi buat gue kedepannya tuh bikin Korea karena lu tuh naik. Gue nggak expect video lu sampai segitu banyak ya, karena kita di situ kan lebih banyak ngobrolnya. Iya, ngobrol biasa aja sebenarnya. Iya, ternyata di komennya tuh banyak yang relate sama obrolannya. Keluarga, ada yang nonton keluarga? Ada, iya kakak adik. Kakak adik? Iya kakak saya kan ada. Saya suruh tonton. Nah, ini bagian terpenting nih membuat pola ini nih. Jadi disesuaikan dengan pola tumbuhnya rambut dan pola bentuk kepalanya. So you're burning with desire. You sure know how to set a girl on fire. I'm not calling you a liar. Honestly, I'm just so tired. Kalau gue tanya apa yang membuat lu balik lagi, kira-kira apa? Sebenarnya sih awalnya itu nyari-nyari tentang potongan Korea kan. Awalnya lu lihat dari YouTube, saya cari-cari kan yang orang Indonesia aja. Ternyata ada. Ya itu, Mas Heijul. Jadi lu sebelumnya memang tertarik potongan Korea? Iya, maksudnya kan karena rambut saya lurus kan. Ya kan susah cari potongan lurus-lurus gitu. Coba-cobalah. Nyari-nyari di YouTube. Iya, nyari-nyari di YouTube. Karena kan juga Mas sebelumnya juga ini kan buat potongan Korea ya. Iya. Video potongan Korea. Iya, bikin tuh vlog pernah. Lihat, wah lumayan bagus nih. Udahlah, coba-cobalah. Ya udah bagus. Ya udah itu yang buat saya balik lagi ke sini. Rambut yang lurus kayak gini tuh memang paling susah. Susahnya itu adalah yang ngerti itu. Iya, yang ngertinya susah. Banyak tukang cukur itu menyamakan kayak misalnya potongan side part gitu ya. Semuanya disamain polanya. Rambut lurus sama kayak rambut ikal gitu. Terus pas dicoba tipisin bagian sampingnya itu langsung naik, langsung berdiri. Mencuat gitu ya, makanya rambut yang lurus itu tidak bisa disamakan polanya sama yang rambutnya ikal. Keseharian lo ngapain, Mil, sekarang? Masih kuliah. Masih kuliah? Ya, masih skripsi. Tapi online? Iya, online. Kira-kira tren tahun 2021 lu tuh lebih ke arah mana? Tahun depan itu gue bakal potong begini atau gimana gitu? Mencoba yang ini ya gitu-gitu. Kan sebenarnya ini saya masih ini ya, nyari potongan yang bagus lah kalau misalnya panjang. Jadi saya coba belah tengah dulu. Jadi kalau misalnya saya bandingin
mana yang bagus, mungkin mulet ya. Mulet ya. Tapi emang mulet itu menarik karena tren rambut mulet itu terbantu karena pandemi ini. Ketika orang di rumah tidak ngantor, rambutnya gondrong gitu ya. Mereka banyak yang coba mulet, terus rambutnya nggak mau terlalu pendek gitu-gitu loh. Tapi modern mulet ya. Iya, bukan mulet yang jadul itu, bukan kayak apa tuh tahun-tahun 80-an nggak gitu. Modern mulet tuh lebih memang arahnya sih Korea ya. Karena mereka itu bisa bikin gaya mulet belakangnya, terus depannya itu dibikin belah tengah, pakai warna dan dibikin tekstur, itu jadinya bagus banget gitu. Kayak siapa tuh? GD ya apa? Ya, G-Dragon. Ya, G-Dragon itu kan dia pakai gaya mulet sebenarnya udah lama. 2013 gitu. Cuman masuk ke sini baru-baru ini. Tublok juga udah lama sebenarnya. Ini baru-baru masuk lagi. Baru masuk. Tapi emang Korea itu makin digemari ya. Apalagi si drakornya juga naik. Ya udahlah, makin-makin Korea. Tahun depan juga masih bakal Korea masih. Mungkin yang mulai kelihatan Jepang juga oke sih. Kalau Jepang itu cukuran kayak gimana ya? Saya taunya Harajuku doang. Model Jepang Harajuku itu gitu. lebih brutal. Waduh. Kalau aktor drakor kan rapi. Iya, rapi-rapi gitu lah. Kalau Jepangnya itu dia bukan lebih berantakan, lebih berani aja gitu. Terus ada yang komen, "Bang, kita nggak bisa buat tren sendiri gitu ya. Indonesia kalau ini trennya apa gitu." Ya jadi memang kalau diruntunin kita cari tren rambut Indonesia gitu ya dari zaman ke zaman, dari era ke era gitu ya. Tidak ada memang. Gue juga nyari-nyari ngubek-ngubek nggak ada gitu. Ya yang di sisi belakang company Belanda gitu-gitu iya. Kalau yang Indonesianya coba deh. Siapa ya? Nggak ada. Tren rambut sekarang itu lebih beragam dan perputarannya lebih cepat. Kalau dulu kan patokannya kalau nggak musisi aktor. Kalau sekarang ada YouTuber, influencer, selebgram segala macam. Nah, jadi sekarang itu lebih banyak referensinya. Bahkan banyak orang-orang yang di internet sekarang itu mereka berani gaya sesuai apa yang mereka mau tanpa peduli omongan orang gitu. Kira-kira skripsi selesai kapan? Tahun depan sih kayaknya. Tahun depan? Iya. Lu di jurusan apa sih? Itu desain grafis. Oh, desain grafis. Iya, di kafe. Ya sebenarnya dulu waktu gua masuk kuliah, gua tuh bingung milih fakultas apa gitu ya. Terus gua masuk desain grafis, gua nggak tahu desain grafis itu apaan gitu di kafe gitu ya. Gue masih inget banget kayak gue milih itu karena keren aja menurut gue namanya gitu. Oh desain grafis gitu-gitu loh. Padahal gue nggak tahu itu apaan gitu. Akhirnya pas kuliah, anjir gue setiap hari ngegambar dong. Ngegambarnya nggak pakai komputer kan, masih manual kan awal-awal kan. Iya. Nah setiap hari gambar gitu, bahkan ngelukis yang freestyle kayak gitu. Gue nggak ada bakat sama sekali gue ngegambar. Tapi pada saat itu bisa karena setiap hari belajar. Tapi lu gambar bisa? Ya bisa lah. Memang hobi atau passion digambar gitu? Iya sebenarnya suka desain sih. Akhirnya pilih deh itu di kafe. Oh, memang dasarnya suka. Bagian samping sudah selesai, kita ke bagian atas. Nah, bagian atas itu yang unik adalah tadi gue lihat di fotonya, dia itu tidak pendek ya, lebih panjang. Kayak potongan cewek sih. Potongan cewek itu apa ya namanya? Pixie mungkin, tapi depannya belah tengah kayak Nike Ardilla. Zaman-zaman rambutnya pendek tuh. Nah, oke teman-teman, selesai. Kita keringkan dulu. Ya oke teman, jadi sudah selesai begini hasilnya. Belah tengah, bagian samping dan belakang tidak tipis, masih lebih panjang daripada sebelumnya. Yang sebelum maksud gua
di video yang kita bikin yang tahun lalu itu loh. Kan kemarin lebih pendek ya. Nah, ini lebih panjang dan ini tetap yang terbagus di rambut lu karena rambut lu emang naturalnya begini kan? Iya, bagusan ini sih saya lihat. Soalnya kan dulu begitu ya, kebelah-belah. Jadi buat teman-teman yang mau potong rambut, baiknya kita itu tidak memaksakan dari jenis rambut kita dan pola kepala kita supaya pas di rumah itu kita natanya bisa lebih gampang, tidak sulit gitu. Oh ya, dan buat kalian yang mau cukur sama gua, silahkan follow Instagram gua, tapi bulan ini udah penuh sih. Paling bisa di tahun depan. Dan oh iya, member udah gua jual. Buat potong rambut itu sekitar kuotanya 100 orang. Jadi siap-siap buat kalian yang mau jadi member gua. Jadi tidak antri dengan yang lain. Jadi antriannya itu hanya khusus member. Gua pastiin itu 1 bulan atau maksimal 2 bulan sekali itu bisa potong rambut. Tidak nunggu berbulan-bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Karena bookingan memang sudah sampai bulan Mei dan Juni gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang mau beli produk juga silahkan cek-cek link di deskripsi. Semuanya gue jual di Hajul Store. Ya, dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih juga buat Ermil yang sudah balik lagi, tidak kecewa dengan potongan gua, dan sampai ketemu lagi, sukses buat skripsinya tahun depan. Ya, dan gua Jule, jangan lupa siaran.